Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya yang ada di dunia ini kepada seluruh umat manusia. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk manusia, untuk dikelola oleh manusia itu sendiri. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarat rizqan lakum. Untuk rezeki kalian, untuk kalian semua ambil manfaatnya dari apa yang Allah telah sediakan. Maka harus kita banyak-banyak bersyukur. Dan kedua kalinya mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama sedikit mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Mari kita cross check lagi petunjuk hidup kita. Hudan linnas. Tidak hanya hudan lil muttaqin, tapi juga hudan linnas. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Karena yang di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa diselewengkan sedikit pun. Afala yatadabbarun Al-Qur'an? Apakah kalian itu tidak menghayati Al-Qur'an, mentadabburi ayat Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya saja Al-Qur'an ini tidak berasal dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, maka akan didapatinya pertentangan-pertentangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini berasal dari Allah, yang mana kemudian banyak orang menentang, oh ini bukan dari Allah, ini paling buatannya Muhammad. Maka secara logis Allah memberikan buktinya. Kalau di surat Al-Ankabut itu ayat 48, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik. Engkau Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca suatu kitab apapun sebelum adanya Al-Qur'an, dan tidak pernah menulis dengan tangan kanannya suatu tulisan apapun. Artinya Nabi Muhammad secara referensi, kalau kita berbicara mengenai membuat makalah dan sebagainya, pasti adanya referensi. Maka Nabi Muhammad tidak punya referensi sama sekali. Namun apa yang keluar dari lisan beliau itu suatu kebenaran, dan itu telah terbukti dari tahun ke tahun. Maka dijelaskan pula di surat An-Najm ayat 2, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan apa yang keluar dari lisan Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berhenti sampai situ, mari kita sedikit mentadaburi. Kalau di Al-Qur'an ini banyak sekali disebutkan kata ilmu atau derivasi kata ilmu sampai 800 sekian diulang. Secara spesifik kalau kita berbicara tentang kelautan atau al-bahr itu 32 kali. Kalau daratan itu 12 kali. Kalau dijumlah ada berapa? 40? 44. Nah, kalau dibagi sesuai kenyataan gitu ya, aku lupa secara spesifiknya. Kalau kelautan itu sekitar 71,111 sekian. Itu luas dari lautan per bumi. Kalau daratan itu berarti sisanya ya 30 berapa? Sisanya berarti 28.
sekian, 28, sekian lah, 28%. Nah, itu sama persis sesuai dengan kelipatan atau diulangnya kalimat bahar dan kalimat kalimat daratan itu, kalimat kelautan, kalimat darat. Artinya secara pengulangan Al-Qur'an ini sebagaimana persenan yang ada di dunia ini gitu. Banyak diulang kata bahar daripada kata daratan itu. Dan kalau kita lebih mendalami ayat-ayat laut yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ini banyak hal-hal yang terkuak oleh ilmu sains. Misalnya di surat At-Tur disebutkan wal bahril masjur. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Kemenang ataupun di Al-Qur'an itu coba bisa dilihat di surat At-Tur ayat 6, bisa dibuka. Artinya apa di situ? Dan coba dibedakan di surat At-Takwir ayat berapa itu? Yang wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat ayat berapa itu? Ayat ke-8 ya? Enggak tahu, coba saya. Nah, di situ tuh akan ada perbedaan. Kalau wa idzal biharu sujjirat, yang memang ayat ini sedang menerangkan tentang hari kiamat ya. Dan demi laut yang dipanaskan, demi laut yang sedang dipanaskan. Jadi karena memang bahas tentang hari kiamat, hal-hal fenomena yang di luar akal pikiran itu muncul. Wa idzal jibalu suyirat, dan demi gunung-gunung dihancurkan dan sebagainya gitu. Kalau di surat At-Takwir kan wa idzal biharu sujirat, demi laut yang dipanaskan. Iya, benar enggak? Ya. Kalau diatur ayat itu ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6. Oh, ayat 6 juga. Di At-Takwir ayat 6, kemudian diatur ayat 6 juga itu wal bahril masjur. Kalau di situ dan demi laut yang bergelombang kalau nggak salah. Ya. Kenapa ada perbedaan? Padahal sujirat itu apa? Benar? Artinya apa? Yang bergelombang ya? Iya. Itu bergejolak. Pantasnya itu kata ini disandingkan dengan api, dipanaskan, kemudian api yang bergejolak gitu. Tapi orang-orang zaman dulu bingung, kok ini disandingkan dengan laut. Maka diartikan demi laut yang bergelombang, yaitu ombak, pohon ombak. Nah, setelah keilmuan itu semakin baik dari tahun ke tahun, ternyata ada penelitian di sekitar pantai Miami itu, di kedalamannya ada seperti gunung vulkanik, gunung api, yang mana kemudian ketika itu mengeluarkan vulkanik itu seperti api yang bergejolak. Nah, dari situ bisa diartikan juga wal bahril masjur, yaitu laut yang bergejolak, yang di dalamnya api yang bergejolak. Maka ini adalah temuan yang mana menguatkan keimanan kita seharusnya, bahwa ternyata ada loh api yang ada di dalam laut, yang mana ketika kita berbicara sunatullah, api dengan air ketika disiramkan ketika air disiramkan ke api harusnya mati, kecuali memang minyak tanah ya, solar, beda lagi, beda cerita. Tapi ketika air lautan disiramkan kepada api harusnya mati. Tapi di dasar laut sekitar 1,7 kilo ke dalam dasar laut, itu di dekat pantai Miami itu ada gunung api yang menyemburkan api, yang mana apinya itu tidak padam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lautan yang ada ini itu diperuntukkan untuk manusia dan sudah ditundukkan. Memang Allah ciptakan untuk manusia untuk diolah sebaik mungkin. Wahwal di surat An-Nahl. Wahwaladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Dan Allah sudah menundukkan lautan itu untuk dimakan dagingnya
yang segar itu. Jadi seluruh ikan yang ada di lautan itu halal walaupun jadi bangkai, gitu kan. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunah, dan kalian bisa memakai perhiasan, bisa mengeluarkan perhiasan-perhiasan dari lautan itu yang mana kita kenal berlian dan lain sebagainya, dipakai menjadi perhiasan. Wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan yang ketiga, lautan itu ditundukkan sebagai lautan sebagai alat tempat sarana transportasi seperti kapal, bahtera dan lain sebagainya. Seandainya lautan ini tidak ditundukkan oleh Allah, tidak diberikan memang untuk manusia, maka lautan ini bisa jadi selalu menolak datangnya kapal, sering bergelombang yang kemudian selalu menjatuhkan kapal-kapal yang ada. Maka dengan adanya lautan yang tenang yang sudah ditundukkan Allah, yang mana banyak manfaat di dalamnya, seharusnya kita sebagai negara kepulauan yang banyak lautannya ini bisa menjadi negara yang maju, bisa memanfaatkan laut yang ada. Tapi buktinya kemarin yang berapa tahun yang lalu ya, yang lobster yang kasus yang dikorupsi gitu kan. Maka inilah bejatnya para oknum-oknum yang memanfaatkan kekuasaan kan. Jadi menteri kelautan yang korupsi itu sangat merugikan Indonesia. Kalau Indonesia ini menteri kelautannya bisa memanfaatkan harta karun yang ada di laut ini, maka Indonesia bisa menjadi negara top dunia sebenarnya. Cuman karena menteri yang kurang becus ya dalam mengurus negara ini, maka tidak bisa memanfaatkan laut yang sudah ditundukkan Allah untuk manusia, kemudian malah hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, dari sini sebenarnya masih banyak ya kalau kita bahas tentang lautan. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun wa hadza milhun jad. Maka tidaklah sama lautan yang ini adalah lautan yang asin, ini lautan yang tawar. Yang mana kita sudah tahu bersama ya, ada dua lautan yang bersandingan tapi tidak bersatu. Terus banyak lagi ya kalau kita bahas tentang laut. Cuman aku mau menjelaskan dua aja, yang tadi tentang masjur, yang tentang sajarah itu bahwa bisa diartikan gelombang tapi bisa diartikan juga bergejolak. Yang kedua, bahwa lautan ini sudah ditundukkan Allah untuk manusia yang seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keberlangsungan hidup manusia, dan jangan hanya dipakai oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian membawa kepentingan pribadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga dengan ini kita bisa semakin mengembangkan ilmu dari pendalaman tafakur kita, tadabbur kita terhadap Al-Quran, yang mana seharusnya orang-orang muslim yang meneliti tentang fenomena alam, karena landasan yang ada di Al-Quran ini sungguh sangat banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang ilmu sains, landasan-landasan keilmuan yang sangat memacu curiosity kita, memacu rasa penasaran kita. Dan mungkin tergantung dengan keilmuan kita masing-masing ya. Dari ilmu matematikanya, kalau kita gali lagi tentang pengulangan-pengulangan ini sering dikaitkan dengan fenomena juga, ada kesamaan berulang kali dari kalimat malaikat, setan, sebagainya. Itu banyak pengulangan-pengulangan yang bisa diambil ibrahnya sebenarnya. Kemudian ada tentang sains, tentang ekonomi dan sebagainya, itu banyak sekali kalau kita gali di landasan Al-Quran begitu. Mungkin itu saja. Semoga ini bisa menjadi pemicu semangat kita untuk mendalami Al-Quran dari berbagai macam sisinya. Terakhir, mohon maaf bila banyak kurangnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haqq, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.